Hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kosmos. Yuk kita simak. Tubuh manusia itu luar biasa menurut saya. Dan sangat kompleks, sangat lengkap, sangat canggih. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal video saya, bahwa manusia diberi Tuhan 4 alat untuk mencipta, yaitu pikiran, perkataan, perasaan, perilaku atau 4P. Dalam memahami hukum tarik-menarik, perasaan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Perasaan kita menghasilkan vibrasi yang bergetar di medan aura kita yang bentuknya seperti bola, dan kekuatan dari cakra jantung ini setiap kali kita merasakan sesuatu itu kekuatannya 5.000 kali lebih kuat daripada kekuatan atau pikiran yang kita hasilkan. Jadi misalnya kita berpikir hal-hal yang baik tapi perasaan kita bergetar di perasaan yang low vibes atau perasaan sedih, marah, kecewa, takut dan lain-lain, maka yang bergetar di medan aura kita tetap saja auranya gelap, atau kita sedang menjadi magnet bagi datangnya masalah baru. Terutama malah bagi teman-teman yang indigo ya, termasuk indigo, suka dapat firasat atau bisa melihat yang tidak terlihat. Ini karena vibrasinya itu besar, energinya besar, maka ketika teman-teman memiliki perasaan yang low vibes, maka datanglah atau terjadilah masalah baru dalam hidup. Saya akan membacakan kutipan dari buku Renungan Harian The Secret hari keempat. Dalam setiap detik dalam hidup Anda, semesta membimbing dan berkomunikasi dengan Anda. Semesta merespons pikiran-pikiran Anda dan memberi umpan balik yang tak ternilai harganya melalui perasaan-perasaan Anda. Perasaan Anda adalah komunikasi kosmos. Perasaan nyaman berarti semesta sedang mengatakan kepada Anda, itu bagus untukmu. Perasaan buruk yang Anda rasakan dimaksudkan semesta untuk menarik perhatian Anda sehingga Anda mau mengubah apa yang Anda fokuskan. Dengarkan komunikasi kosmos yang menyertai Anda setiap hari. Anda tidak pernah sendirian, tak sedetik pun. Semesta selalu menyertai Anda di setiap langkah, menuntun Anda, tetapi Anda harus mendengarkan. Jadi kita bisa menganggap dan selalu mengingat adanya komunikasi kosmos. Jadi ada komunikasi antara diri kita dan alam semesta, atau ada alarm atau pengingat yang beserta kita setiap saat, di mana kita selalu bisa merasakannya, dan saat ini kita dapat mempraktekkan ya langsung mengenai komunikasi kosmos ini. Jadi yang saya tangkap dari tulisan tadi, ketika saya merasakan perasaan yang nyaman, yang bergelora, yang berbunga-bunga, nah apapun itu ya, saya sedang melakukan sesuatu lalu merasakan hal tersebut, maka semesta lagi bilang sama saya bahwa Fit, itu bagus buat kamu gitu ya. Apapun yang sedang saya lakukan itu bagus buat kamu. Misalnya saya membaca buku dan saya merasa senang banget nih baca buku ini, berarti semesta lagi bilang, oke, kamu tuh cocok baca buku, itu bagus buat kamu. Tapi kadang juga saya membaca buku yang saya nggak suka bacanya. Mungkin tulisan penulisnya terlalu berbelit-belit atau panjang kemana-mana, menjauhi dari topik yang ingin saya dapatkan dari buku tersebut. Atau saya membaca buku yang terlalu tinggi bahasanya, yang susah dijangkau. Misalnya biasanya sih tulisan dari para filsuf ya, itu membutuhkan waktu yang agak lama untuk saya dapat mencernanya.
Nah, perasaan tidak nyaman itu menandakan semesta mau bilang kepada saya, buku itu tidak bagus untuk kamu. Ya, misalnya seperti itu. Kalau saya ingin berimajinasi ya, yang namanya komunikasi kosmos itu seperti itu. Tapi pernah juga sih, waktu itu saya baca bukunya Dr. Wayan Mustika. Nah, waktu itu nggak ngerti ya apa bahasanya, apa gimana gitu kan. Lalu saya simpan saja buku itu. 3 tahun kemudian, saya lagi out of nowhere gitu, saya ambil buku itu. Wih, buku ini bagus banget. Nah, saat yang kedua kali saya membaca ini, jiwa saya sudah siap untuk membaca buku tersebut dan sudah waktunya Tuhan untuk saya membacanya. Jadi kadang kita juga segala sesuatu itu tergantung dengan vibrasi kita juga, atau kesiapan mental kita, pola pikir kita sudah lebih terbuka atau tidak. Contoh lainnya, ketika kita mengingat permasalahan kita, lama-lama kan pusing juga ya, perasaan juga tidak menentu. Nah, perasaan ini adalah bahasa atau alarm yang digunakan semesta untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang mengarahkan fokus pikiran kita pada sesuatu topik yang tidak bagus untuk kita. Ya, kita perlu sadar kalau udah muncul perasaan yang gak enak ketika kita memikirkan masalah kita atau apapun itu tandanya semesta lagi bilang sama kita, itu tidak bagus untukmu, ganti, change, ubah pola pikirmu. Kita bisa mulai dengan memperbaiki self talknya kita. Misalnya sering-sering mengatakan terima kasih bantuan Tuhan datang, terima kasih saya menerima keadaan saya ini apa adanya. Dan itu kita mulai merasa feel good ya, merasa nyaman. Nah, saat udah merasa nyaman, semesta lagi bilang sama kita, itu bagus untukmu, lakukan terus ya, pikirkan pikiran yang seperti itu terus. Tadi juga dikatakan semesta selalu menyertai Anda di setiap langkah, menuntun Anda, tetapi Anda harus mendengarkan. Kalimat ini saya tambahkan menjadi Anda harus mendengarkan dan mengikuti petunjuknya. Jadi ketika, kan sudah tahu tadi ya, pas kita ngerasa nyaman, semesta bilang ke kita itu bagus untukmu, lakukan terus, pikirkan itu terus gitu. Saat ada perasaan tidak nyaman, semesta lagi bilang berhenti, itu tidak bagus untukmu, pikirkan yang lainnya, atau ganti fokus, atau perbaiki pikiranmu. Nah, kita udah tahu nih sekarang 2 kunci kalimat tadi dari semesta. Tapi mendengarkan tidak cukup, karena biasanya pikiran egois kita atau si monkey mind kita akan kembali mengatakan hal-hal yang kita protes ya. Jadi ada dialog lanjutannya lagi untuk kita jadi nggak mau mengganti fokus atau pikiran kita. Nah, ini memang perlu penanganan khusus terhadap monkey mind-nya kita. Untuk tahap awal ya lumayan lah, ketika teman-teman merasakan perasaan yang tidak nyaman, yang artinya semesta lagi bilang itu tidak bagus untukmu, kita ambil sikap, oke, saya mulai memperhatikan nafas aja. Nafas dulu, nafas yang keluar masuk kita perhatikan, lalu kita bilang terima kasih, lepas misalnya, terima kasih, saya semakin sabar, terima kasih, itu aja dulu. Setidaknya itu akan membuat pikiran kita berfokus kepada nafas, dan kita memutus apa yang tadi membuat kita tidak nyaman untuk kembali membuat kita sadar terhadap rasa syukur, yaitu dari kalimat cinta, dan mulai memperhatikan nafas yang keluar masuk di hidung kita. Kalau bisa ditambahkan dengan latihan meditasi yang rutin atau latihan keheningan yang rutin, ya itu lebih bagus lagi. Jadi kita semakin mudah menyadari perasaan-perasaan yang timbul di batin kita. Melatih keheningan juga bagus loh, untuk membuat kita mampu berkonsentrasi. Akhirnya terwujudlah impian kita dengan lebih mudah. Sekian video saya kali ini. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua.
Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!